Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Yeni. Kali ini anak-anak kita akan membahas aplikasi fungsi kuadrat atau soal cerita yang bisa juga kamu lihat di latihan 2.5 di buku paket. Nah, contoh untuk soal nomor 1. Suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum. Karena kita ketahui di sini keliling, kita tulis dulu ya, keliling diketahui kelilingnya sama dengan 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum, berarti nanti kita mau mencari luasnya yang maksimum. Nah, karena rumus keliling 2 kali panjang ditambah lebar sama dengan keliling. Nah, berarti 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 60. Berarti panjang ditambah lebar aja sama dengan 60 dibagi 2. Berarti sama dengan 30. Maka panjang sama dengan 30 dikurang lebar. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus luasnya. Luas persegi panjang dikali lebar. Berarti panjangnya kita ganti dengan 30 dikurang lebar dikali lebar. Ini kita buka kurung, 30 dikali lebar, 30 lebar, min L dikali L, min L kuadrat. Berarti ini L sama dengan 30, luas sama dengan 30L dikurang L kuadrat. Nah, ini berbentuk fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat berarti kita bisa menuliskan ini sebagai Y, L-nya itu sebagai Y. Dan L-nya ini sebagai X-nya. Berarti fungsinya maksimal atau maksimum jika Y-nya ini kita ganti ini sebagai Y boleh ya, Y maksimal, Y aja, YM sama dengan ini. Bisa juga kita ubah jadi 30x dikurang x kuadrat, bisa gitu ya. Atau kita kedepanin nih, min x kuadrat dikurang ditambah 30x. Jadi ini Y sama dengan min x kuadrat ditambah 30x. Berarti ini A nya sama dengan min 1, B nya sama dengan 30, C nya sama dengan 0 karena nggak ada C nya. Nah, kalau kita lihat ini ya, A nya min 1 kecil dari 0, A kecil dari 0, berarti grafiknya terbuka ke bawah. Nah, karena grafiknya ini terbuka ke bawah, berarti di sini sebagai sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetrinya luasnya itu maksimum saat sumbu simetrinya di sini X, sumbu simetrinya di sini Y maksimumnya. Nah, untuk mencari X sumbu simetri berarti di sini kita masukkan X sama dengan min B per A. Min B per 2A ya, min B per 2A, sumbu simetri min B per 2A berarti sama dengan min 30 per 2A. A nya min 1, 2 kali min 1. Berarti min 30 per min 2, min bagi min plus, jadi dapat X nya 15. Nah, setelah dapat X nya 15, kita masukkan ke yang ini. Untuk mencari X itu kan sama aja dengan lebar, jadi lebarnya dapatnya 15, berarti panjangnya sama dengan 30 dikurang lebar, lebarnya 15, jadi 30 dikurang 15 sama dengan 15 ya. Jadi ini X-nya sama dengan lebar sama dengan 15. Maka luasnya maksimum pada saat P-nya 15, panjang 15, lebarnya juga 15. Berarti luasnya bisa kita jadikan panjang kali lebarnya 15 kali 15 sama dengan 225. Ini luas yang maksimumnya. Kita lanjutkan untuk yang soal nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Nah, kalau kita gambarkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di sini. Ini siku-siku di sini. Kalau kita misalkan di sini
sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya 50. Berarti di sisi siku-sikunya X dan Y, jumlahnya 50. Berarti X tambah Y-nya sama dengan 50. Maka Y-nya aja sama dengan 50 dikurang X. Terus kita masukkan ke rumus luas segitiga. Luas segitiga rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti kan X-nya di sini setengah dikali alas, X-nya alas, Y-nya tinggi. Berarti setengah dikali X dikali tingginya Y 50 dikurang X kali 50 dikurang X. Nah, sekarang kita kalikan, buka kurung, setengah kali 50 kali X 25X. Setengah kali 50 25 kali X 25X. Setengah X dikali min X berarti min setengah X kuadrat. Nah, berarti ini luasnya sama dengan 25X dikurang min setengah X kuadrat. Berarti A-nya sama dengan min setengah, B-nya sama dengan 25. Luas maksimal sama dengan waktu X-nya sumbu simetri sama dengan min B per 2A. Berarti sama dengan min ini B 25 per 2A. 2 dikali min setengah. Berarti ini sama dengan min 25 per min 1 sama dengan 25. Berarti X-nya sama dengan 25, kan X-nya sama dengan Y, berarti Y-nya juga sama dengan 25. Oke, jadi sebuah segitiga siku-siku, jumlah kedua sisi siku-sikunya 50 cm, tentukan ukuran segitiga siku agar mempunyai luas maksimal. Jadi ukuran agar luasnya maksimal adalah alasnya sama dengan 25, tingginya juga sama dengan 25. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Sama seperti soal nomor 1 atau nomor 2. Kelilingnya 80, berarti karena bentuknya persegi panjang, berarti 2 sama kayak nomor 1, 2 kali panjang tambah lebarnya sama dengan 80. Maka panjang tambah lebar aja, 80 dibagi 2 sama dengan 40. Maka panjang sama dengan 40 dikurang lebar. Terus kita masukkan ke rumus luas. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 40 dikurang lebar dikali lebar. Dikalikan 40 kali L 40L min L kali L min L kuadrat. Nah, luasnya maksimum pada saat sumbu simetri. Itu ya, sumbu simetrinya kita cari, berarti L-nya itu sama dengan sumbu simetri min B per 2A. Berarti sama dengan min B-nya ini A-nya min 1, B-nya sama dengan 40, C-nya 0 karena nggak ada C-nya. Min B per 2A berarti min 40 per 2A, A-nya min 1. Berarti ini sama dengan min 40 per min 2. Min bagi min plus, jadi 40 per 2 sama dengan 20. Nah, ini sebagai lebar 20, maka panjangnya kita masukkan ke sini, panjang sama dengan 40 dikurang lebarnya 20, jadi 40 kurang 20 sama dengan 20. Jadi luasnya akan mempunyai luas maksimum jika panjang dan lebarnya sama-sama 20. Jadi bentuknya jadinya persegi. Berikutnya nomor 4. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter.
sebagai fungsi waktu T dalam detik. Dirumuskan dengan HT sama dengan min 4T kuadrat tambah 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan. Nah, berarti kalau ini lebih gampang karena rumusnya udah ada. HT sama dengan min 4T kuadrat ditambah 40T. Nah, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru pada waktu yang diperlukan. Berarti kalau tinggi maksimum ini kan kalau kita gambarkan ini gini kan ya, karena A-nya kecil dari 0 maka kurvanya terbuka ke bawah. Ini sumbu simetri, di sini sumbu simetri X, Y maksimum. Y maksimum. Nah, titik maksimumnya itu cari aja Y sama dengan min D per 4A. Min D per 4A. Kita cari dulu D. B kuadrat dikurang 4AC. B nya berarti 40 kuadrat dikurang 4AC. A nya min 4, C nya 0. Kalau bilangan kita kalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Berarti ini hanya tinggal 1600. Maka kita masukkan ke sini min D nya 1600 per 4A. 4 kali min 4. Berarti ini min bagi min plus. Jadi tinggal 1600 dibagi 16. Sama dengan tinggi maksimumnya itu berarti sama dengan 100. Ya, tinggi maksimum sama dengan 100 meter. Dan waktu yang diperlukan, berarti waktu yang diperlukannya adalah T-nya sama dengan sumbu simetri, berarti T itu sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya berapa tadi? B-nya 40, min 40 per 2A. 2 kali min 4 sama dengan min bagi min plus min 40 per min 8 sama dengan 5. Berarti 5 detik. Berikutnya soal nomor 5. Diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut. Petunjuk rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 dikurang V0 T ditambah 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilemparkan ke atas, H sama dengan H0 ditambah V0T dikurang 5T kuadrat. Dengan S adalah jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda dalam meter. H adalah jarak benda yang dilempar terhadap posisi awal benda dalam meter juga. T adalah waktu dalam detik. S0 dan H0 adalah ketinggian awal. Dan V0 adalah kecepatan awal. Kecepatan awal benda dalam meter per sekon. Nah, yang A, pada suatu hari ada seseorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung jam gadang. Jika diharapkan apel tiba di tanah pada 0,7 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Sedangkan yang B, pada suatu hari ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang, tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut pada saat melempar apel. Berarti soal yang A dan yang B beda rumusnya. Untuk yang A, rumus yang pertama. Baik, berarti untuk yang A diketahui S0 nya sama dengan 26 meter, S nya sama dengan 0 meter karena sampai ke tanahnya pasti jadi 0 meter. Sedangkan waktunya 0,75. Yang ditanya V0, kecepatan awal. Kita masukkan ke rumus S sama dengan S0 ditambah V0T ditambah 5T kuadrat. Ini 5 ya, 5T kuadrat. Maka karena S nya ini 0, berarti S kita ganti dengan 0. S0 nya 26 meter tambah 26 aja ya, meternya nggak usah. 26 ditambah V0
V0 T, T-nya 0,7 dikali 0,7 ditambah 5 T kuadrat, 0,7 kuadrat. Jadi ini sama dengan 26 ditambah dikurang ya, ini rumusnya kurang 0,7 V0 ditambah 5 kali 0,49, 0,7 dikuadratkan 0,49, berarti ini sama dengan 26 dikurang 0,7 V0, ini dikalikan 5, hasilnya sama dengan 5 kali 0,49 itu sama dengan 2,45. Nah, sekarang kita pindah ruaskan. Ini 0 min 0,7 V0 kita pindahkan ke sini jadi 0,7 V0 sama dengan nih 26 ditambah 2,45, berarti V0-nya aja sama dengan 26 tambah 2 jadi 28,45 dibagi 0,7. Ini sama dengan, udah ibu hitung hasilnya 40,64 meter per sekon. Jadi nanti coba kamu cek lagi apa benar nih cara membaginya. Kemudian untuk yang B, diketahui H0-nya sama dengan 0 meter karena dia melempar dari bawah ke atas ya, jadi H0 pertamanya itu pasti 0. Sedangkan H maksimalnya sama dengan 26 meter karena dia akan melempar ke setinggi jam gadangnya atau tinggi gedungnya. Nah, ditanya V0 saat H maksimal. Rumusnya H sama dengan H0 tambah V0T dikurang 5T kuadrat. Maka kita ganti H sama dengan H0-nya 0 ditambah V0T ditambah V0T dikurang 5T kuadrat. Jadi H-nya itu sama dengan ini 0 habis, berarti ini V0T dikurang 5T kuadrat. Nah, kalau kita kedepanin ini kan sama aja ya, min 5T kuadrat ditambah V0T, berarti A-nya ini kecil dari 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah kayak gini, berarti dia nanti maksimal, berarti ini X, Y maksimum gitu. Karena ini A-nya kecil dari 0 maka grafiknya terbuka ke bawah. Nah, kita cari, berarti ini H sama dengan ini, kita cari H maksimumnya itu berarti sama dengan min D per 4A, sama dengan D itu B kuadrat dikurang 4AC, berarti sama dengan B kuadrat berarti V0 kuadrat dikurang 4 kali A kali C, pasti A nya min 5, C nya 0, berarti ini sama dengan V0 kuadrat aja, berarti ini sama dengan V0 kuadrat per 4A. 4A, A nya min 5, 4 kali min 5 sama dengan V0 kuadrat per 20. V0 kuadrat per 20. Nah, H maksimalnya itu ada 26 sama dengan tinggi gedung, berarti ini sama dengan 26 sama dengan V0 kuadrat per 20, maka V0 kuadrat aja sama dengan 26 dikali ini min 20, 26 dikali min 20. Ini min D, min, ini sini min ya, min bagi min jadinya sini plus, ini bagi min, ini plus, ini
Di sini jadi plus 26 kali 20 sama dengan 520. Maka finalnya aja berarti akar dari 520. Kita ubah bisa menjadi 4, akar dari 4 kali 130. Akar dari 4 2 akar 130. Nah, kalau pakai kalkulator bisa kita ubah lagi, ini jadinya 22,80 meter per sekon. Caranya cari dulu akar 130 kalikan 2. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.